Oke. Baik, jadi materi kali ini kita akan bahas tentang value atau gelap terang ya, yang merupakan salah satu dari elemen desain ya. Nah, jadi sedikit kita bahas tentang value. Jadi value itu menggambarkan tentang gelap dan terang ya, gradasi antara gelap dan terang. Nah, konsep ini tergantung pada cahaya ya, yang tanpa value ya, yang tanpa cahaya itu value nggak akan ada ya. Jadi karena adanya value itu karena adanya cahaya yang mengenai sebuah objek ya, objek 3D lah ya, objek kota apa ya. Kemudian ada di sana yang namanya shading ya, shading itu yang kemudian menjadi value gitu ya. Makanya di dalam abstraksi value ini nggak berlaku ya, karena ada perjanjian kalau abstraksi value, warna dan sebagainya itu tidak diimplementasikan karena di value sendiri ada project terkait itu sendiri ya. Nah, cahaya memungkinkan kita untuk melihat kontras value yang menyusun bentuk bangun datar dan bentuk aktual atau shape dan form gitu ya. Shape itu kita sebut dengan bentuk bangun datar, form adalah bentuk 3D ya. Nah, value dan hubungannya dengan prinsip desain dan bangun datar adalah topik utama di bab ini ya. Di proyek 4 desain ini adalah bab latihan mendesain menggunakan bentuk value dengan yang diurai dari sebuah fotografi ya, dari hasil fotografi kemudian kita konversi menjadi value ya, dengan proses distorsi, stilasi ya, kemudian abstraksi, akan dihasilkan desain yang menarik, harmonis dan unik. Nah, dengan mempelajari secara seksama tentang value sebuah foto itu ya, kita akan dapat melihat perbedaan value ini dan dapat menciptakan bentuk bangun datar di mana kita dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari di babak sebelumnya. Nah, kemudian foto kita jadikan sebagai sumber ya, karena foto itu merupakan sumber yang termudah, fotografi ya. Jadi gambar yang diambil dari alam ya. Jadi untuk menerapkan proyek ini. Nah, karena di dalam fotografi itu terdapat informasi visual yang paling umum dan menggunakan cahaya secara eksklusif ya, tergantung keadaannya. Jadi kalau cahaya datangnya semuanya real di foto, kemudian baru kita konversi menjadi design value ya. Nah, kebanyakan foto itu berhubungan dengan bentuk realis. Pasti ini ya, bentuk realisme. Jadi dulu kan kita sudah belajar tentang berbagai macam bentuk ya, abstraksi, distorsi, ada realisme. Bentuk realisme ya bentuk yang sesuai dengan kondisi yang ada di alam nyata gitu ya, ya sebagaimana adanya, tidak distorsi, tidak ada perubahan bentuk dari yang apa adanya itu menjadi sesuatu yang misalkan dilebih-lebihkan dan sebagainya, nggak ada ya. Jadi bentuk realisme adalah bentuk yang sesuai dengan keadaan aslinya gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa realisme itu adalah segala sesuatu yang kita lihat di alam nyata ini, dan dari sinilah kita dapat memulai, baru setelah realisme itu baru kita bisa stilasi, kita distorsi, kita abstraksi ya, setelah beberapa bentuk value-nya itu teridentifikasi. Nah, ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi value di dalam dari bentuk realisme itu, bentuk foto ya. Nah, ini contoh bagaimana mendefinisikan masalah dasarnya ya. Jadi hampir sama dengan proyek sebelumnya, bahwa di sini akan dilakukan program object oriented ya, OOP. Kalau Anda belajar mungkin programming ada OOP, object oriented programming. Nah, di sini kita akan jadi program yang langsung terorientasi pada objeknya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat desain berorientasi pada objek ya. Dan kemudian ide-ide baru tentang value, masking, layer, swatch ya, dan teknik manipulasi citra atau gambar lainnya akan juga diperkenalkan dalam sebuah proyek ini. Ini contoh beberapa hasil karya value yang dikonversi dari gambar realism ya. Jadi misalkan ini. Jadi beda dengan abstraksi ya, abstraksi nggak ada value-nya. Jadi ini adalah contoh konversi dari bentuk yang ini, yang nyata, yang realis, foto menjadi bentuk value, karya-karya value semacam ini. Banyak kita lihat ya, selama misalkan di webpub dan sebagainya dia. Jadi ada gelap terangnya di sini. Nah, kalau abstraksi, kalau Anda mau buat gelap terang salah ya. Itu nanti bisa Anda implementasikan di proyek value ya, semacam ini dan seterusnya ya. Oke. Nah,
Ada banyak karakteristik value dan hubungannya dengan elemen desain lainnya. Jadi kita akan membahasnya dari hal yang paling dasar di pada proyek sampai hal yang detail terkait dengan proyek value ini. Nah, secara karakteristik ya, value kita telah bahas, kita telah definisikan di bab 1 di awal tentang elemen desain ya. Kemudian karakteristiknya juga kita jelaskan ya, karakteristik value di dalam desain visual ya, juga kita telah bahas di bab 2 tentang prinsip desain. Nah, kira-kira beberapa tinjauan singkatnya tentang karakteristik value adalah beberapa berikut ini di bawahnya. Jadi pertama adalah bahwa kontras value yang ekstrim dalam sebuah desain akan memberikan rasa kejelasan dan kedalaman. Nah, ini apa ya, karakteristik value ya yang harus kita pahami. Jadi ketika ada terjadi kontras yang ekstrim, putih sama hitam, kemudian kuning sama kuning misalkan ya, sama apa, misalkan ungu gelap misalkan dan sebagainya ya, ada perbedaan value apa namanya ada perbedaan yang jauh antara nilai background dengan foregroundnya, maka di situ akan ada rasa kejelasan dan kedalaman. Sebaliknya, value yang serupa, yang mirip-mirip ya, mungkin akan memberikan kesan kehalusan dan kesan dangkal. Ini prinsipnya yang harus kita pegang ya. Jadi secara umum karakteristik value adalah sebagai seperti hal tersebut. Oke, ya. Jadi kontras value yang ekstrim ini ya, dia akan memberikan rasa kejelasan atau kedalaman. Sebaliknya value yang mirip, yang serupa, dia akan memberikan kesan kehalusan atau dangkal. Ya. Kemudian yang kedua, saat value disajikan dengan sangat terang, ya, hal ini berarti menggunakan istilahnya terminologi namanya high K, ya. Jadi value yang mendekati 0, mendekati 255 ya, yang agak terang, kuning, kemudian kuning yang agak terang ya, tentu juga abu-abu yang agak terang, itu istilahnya kita memakai fungsi high K ya. Value yang lebih terang itu akan menunjukkan sesuatu yang lebih bercahaya ya, dan moodnya itu akan kelihatan bahagia gitu ya, mood yang biasanya digunakan untuk mood yang bahagia gitu, yang apa, yang ceria dan sebagainya, itu karakteristiknya ya. Sebaliknya value yang gelap atau kita sebut dengan low K itu biasanya digunakan dalam konsep perasaan muram atau serius, misteri, kemudian ya sesuatu yang ini ya, dark mode lah ya, apa namanya, sesuatu yang menegangkan dan sebagainya. Itu secara teori semacam itu, secara apa namanya, komunikasi visual ya. Dalam hal komunikasi visual, value itu high K itu identik dengan sesuatu yang bahagia, mood yang bagus, mood yang riang begitu ya. Kemudian yang low K itu identik dengan sesuatu yang serius, yang muram, yang mencekam dan sebagainya. Ya. Nah, value juga digunakan untuk mendistribusikan volume 2D dengan mendistribusikan cahaya datang dalam mengungkap sebuah bentuk benda. Artinya dengan value ini kita tahu bahwa objek itu sebenarnya 3D gitu ya. Karena ada gradasi warnanya di situ. Ya. Jadi beda dengan apa namanya? Abstraksi. Kalau abstraksi kan bentuknya 2D, pure 2D ya. Pure 2D. Jadi kita apa? Tidak diungkap di situ sebenarnya punya kedalaman berapa dan sebagainya. Tapi dengan value kita lebih mudah mengenali bentuk yang gambar 2D itu seakan-akan mendistribusikan bentuk kedalamannya berapa. Nah, itu ya gunanya value ya, salah satu fungsinya. Ya, mengungkap bentuk suatu benda dalam sebuah shape ya. Nah, value paling terang itu biasanya berada di garis datang cahaya, datang ya. Kemudian sedangkan value yang gelap itu biasanya di balik bayangan benda ya. Jadi itu jelas saya kira di menggambar dulu juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita membuat sebuah value objek 3D gitu ya. Kalau cahaya di sini biasanya value-nya yang di sini ya, yang terang, yang di baliknya adalah yang gelap gitu ya. Yang ini high K, yang di sini low K. Ya. Contoh gambar di samping ini. Ya, keragaman karakteristik dan prinsip yang terkait value. Ya. Nah, goresan berwarna ini sangat berhasil untuk menciptakan desain yang menyatukan penggunaan value yang sangat berbeda di dalam sebuah komposisi ya. Dan tema penekanan kontrasnya. Nah, tengkorak di bawah ini, yang ini ya. Ya. Ini sangat kontras ya, antara objek dengan
backgroundnya, gitu ya. Dan di situ jelas seakan ada rasa kedalaman dan kejelasan terkait dengan objek ini, ya, tengkorak ini. Sementara beruang yang di atasnya ini, ya, ini terasa sayup karena value-nya itu antara yang background ataupun satu dengan lainnya itu dangkal ya, hampir sama ya, nilainya ini dengan nilainya ini dan sebagainya ya. Jadi kelihatan bahwa apa namanya, permukaan dari objek ini dangkal, berbeda dengan ini ya. Jadi kontrasnya sangat jelas, kedalamannya terlihat ya. Jadi area bayangan tengkorak di bawah itu adalah contoh bagus untuk value yang dominan gelap atau low K ya. Ini adalah low K. Kemudian yang atas dia menggunakan value yang cenderung apa, bersinar. Ini yang kita sebut dengan high K ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan keseimbangan asimetris dalam value ya, dengan value. Nah, dengan menggunakan titik tumpu di tengah, misalkan ini di sini titik tumpunya ya, di sini dan seterusnya. Bentuk objek yang besar itu bisa diimbangi dengan bentuk yang lebih kecil dengan menggerakkan titik tumpu atau menggeser bentuk yang lebih kecil ke lebih dekat ke tepi dan bentuk yang lebih besar ke titik tumpu. Jadi misalkan begini, gitu ya. Ya, kalau membuat sebuah asimetris, seimbang asimetris atau apa, balance asimetris, untuk menyeimbangkan sebuah ini biasanya kalau objeknya itu menjauh, maka sebaiknya ini didekatkan ke mana ini? Ke tepi. Tapi objek yang lebih besar itu didekatkan ke titik tumpu. Nah, gitu ya. Ini konsep asimetris ya. Jadi begitu. Agar terlihat bahwa antara kiri dan kanan tetap seimbang meskipun asimetris begitu ya. Ada keseimbangan. Atau kadang-kadang ininya yang digeser ya, apa namanya, titik tumpunya yang digeser gitu ya. Sehingga biasanya yang besar itu ruangnya lebih sedikit, kemudian yang kecil itu ruangnya lebih lebar. Sehingga tetap kelihatan seimbang ya. Nah, value itu bisa juga menyeimbangkan komposisi itu secara asimetris melalui penggunaan kontras ya. Semakin kontras value antara objek dan latar, maka semakin banyak bobot visualnya ya. Bobot visual. Jadi bobot visual itu ketika kita merasa sebuah objek itu terlihat berisi begitu ya. Bobot visual dibandingkan dengan ukuran objeknya. Hal ini berarti bahwa ukuran dan value sebuah objek harus dipertimbangkan saat melakukan penyeimbangan asimetris. Jadi tidak hanya ukuran, bagi ukuran kita sudah bahas ini, dan mungkin nanti akan kita bahas lagi. Untuk yang bobot semacam ini, nah ini harus kita pertimbangkan juga. Meskipun bentuknya sama, misalkan antara ini dan ini terlihat bahwa yang sebelah kanan itu cenderung lebih berat bobotnya, gitu ya. Makanya ini hal-hal semacam ini harus kita pertimbangkan. Jadi tidak hanya luasnya, tapi juga weight-nya atau bobot dari sebuah komposisi itu, gitu ya. Contoh gambar diagram sederhana yang menjelaskan konsep ini, yang sebelah kiri, yang sebelah ini maksudnya ya, itu menunjukkan bentuk yang memiliki value dan bobot yang sama. Yang ini jelas, yang ini simetris ya. Nah, sebelah kanannya, yang ini maksudnya, ya, bentuk ukurannya sama, tetapi objek di sebelah kiri diberikan value yang lebih ringan, ya. Maka kita akan merasa bahwa yang sebelah kanannya itu bobotnya lebih berat, karena value-nya berbeda, gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan juga begitu, dalam penggunaan warna misalkan ya, dua bentuk merah pada contoh di ini akan terasa seimbang, simetris ya, sedangkan contoh yang paling kanan meskipun objeknya sama, tapi value-nya berbeda, ya, antara merah sama kuning. Maka secara visual ini bobotnya lebih dianggap berat yang ini ketimbang yang ini, ya. Oleh karena itu, dalam konsep asimetris ini, Anda harus juga merujuk dengan bagaimana menciptakan keseimbangan asimetris itu. Jadi, asimetris itu tidak hanya terkait dengan ukuran ya dari sebuah objek, tapi juga tentang nilai value-nya. Maka Anda harus memikirkan ya antara misalkan warna kuning dengan warna merah menjadi seimbang asimetris itu sebaiknya seperti apa? Karena meskipun bentuknya sama, tapi weight-nya secara komunikasi itu berbeda, gitu ya. Oke. Ya. Nah, value itu menjadi visual hanya jika kita gunakan pada hal yang terkait dengan bentuk datar dan bentuk 3D atau form, atau yang di sini adalah shape ya.
Nah, saat mendesain dengan value, ingat bahwa kita juga sedang mendesain bentuk bangun datar. Jadi semua prinsip yang terkait dengan bentuk bangun datar itu berlaku untuk komposisi menggunakan value, ya. Nah, kemudian satu prinsip yang memerlukan perhatian khusus bahwa masing-masing value itu harus seimbang di seluruh desain dalam kaitannya dengan hierarki visual. Masih ingat ya hierarki visual ya? Hierarki visual itu diimplementasikan ketika dalam sebuah desain itu punya banyak titik tekan, gitu ya, banyak titik banyak titik banyak hal yang perlu dikomunikasikan sehingga butuh hierarki, ya. Jadi dari yang paling kontras atau yang paling besar dulu, tambah kecil dan sebagainya, sehingga tidak semuanya masing-masing titik itu punya weight yang sama. Kalau punya weight yang sama nanti chaos ya dalam sebuah komunikasi. Ya, ini sudah kita bahas ya di awal-awal dulu hierarki visual ini. Ya, ini ya. Artinya jika pada dasarnya kita memiliki 3 value yang membentuk desain kita, satu value itu harus punya bobot visual yang lebih kuat. Jadi misalkan kita punya sebuah gambar atau apa lah ya, ada 3 di situ misalkan ya, ada 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, kalau bentuknya sama, kontrasnya juga sama, maka jangan sampai ketiga objek ini ya punya value yang sama-sama persis. Itu akan menjadi chaos dalam hal komunikasi ya. Nah, makanya kalau ada 3 titik tekan di sini, Anda harus membuat satu value itu jauh bobot visualnya lebih berat dari yang lainnya, gitu ya, lebih kuat, ya. Begitupun yang satunya, lebih kuat dari yang ini, sedikit lebih lemah dari yang pertama, tapi harus lebih kuat dari yang ketiga ini, misalkan ya. Ini misalkan 1, ini 2, ini 3 misalkan ya. Dan setelahnya itu baru yang ringan di sini. Jadi paling kuat, agak kuat dan ringan. Sehingga dalam sebuah visual design itu viewers itu akan bertahap melihatnya begitu ya, dari yang value-nya kontrasnya gede, yang yang kontrasnya besar sampai turun yang agak sedikit redup sampai yang redup. Gitu ya. Ini yang disebut dengan hierarki visual dalam value, ya. Ya, sisanya pun harus punya bobot visual yang satunya. Nah, selain gagasan hierarki ini, setiap value itu harus seimbang secara visual di seluruh komposisi. Ini harus perhatikan juga ya, konsep-konsepnya ya. Ini hal-hal yang bagaimana kita mendesain sebuah value. Jika sebuah value atau beberapa value hanya digunakan dalam satu area komposisi, ya, dan tidak didistribusikan ke seluruh desain, ya, seperti halnya menggunakan satu objek persegi dan satu bentuk bulat di sisi yang berlawanan, maka unity-nya akan kurang, ya. Jadi misalkan begini katanya, sama dengan hal kita misalkan satu di sini bulat, satunya di sini kotak misalkan ya. Jadi ini akan kerasa hambar dan memang seakan-akan ini berjauhan, dan apalagi bentuknya yang ini adalah kurva linear, yang ini adalah rektilinear, gitu ya. Makanya di sini dikatakan kurang unity. Jadi untuk value juga begitu. Jadi harus menyeluruh ke seluruh objek yang ada dalam sebuah desain visual ini, gitu ya. Ini contoh lukisan dengan value-nya ya. Misalkan gambar 1 itu adalah, misalkan ini adalah lukisan aslinya, kemudian di convert menjadi sebelah kanannya itu gambar yang mengisolasi value tergelap, ya. Sangat kelihatan ya perbedaannya antara foreground dan background dengan kontras yang sangat tinggi. Kemudian yang kiri bawah itu adalah gambar mengisolasi value paling terang dan menampilkan dalam bentuk yang lebih gelap, yang ini maksudnya ya. Dan yang gambar 4 adalah menunjukkan value yang moderat, yang tengah-tengah, yang di sini. Ya. Jadi ini contoh klarifikasi value ya, dari misalkan Anda punya punya beberapa objek, mau dibuat hierarki visualnya. Maka yang pertama harus misalkan seperti ini, yang kedua mungkin seperti ini ya, yang ketiga seperti ini misalkan ya. Jadi ini contoh gradasi value dari satu bentuk lukisan menjadi beberapa bobot visual. Yang paling tinggi misalkan di sini, yang ini adalah yang moderat, yang tengah-tengah, yang ini yang bobot visualnya paling kecil. Ya. Jadi misalkan semacam ini untuk membuat sebuah hierarki visual ya. Ya, ini contoh begitu juga yang ini ya.
non objective design ya, seperti yang kemarin ya. Jadi yang paling ini adalah contoh beberapa, ada 3 value di dalam ini gitu ya. Belum saya baca di sini. Jadi ini contoh dalam desain non objektif yang menggunakan hierarki visual value ya. Kalau kita gradasi dari sebuah bentuk lukisan lukisan atau gambar ini, value pertama bisa kita gradasi di sini yang paling jelas ya. Ini adalah gradasi. Yang kedua adalah yang ke sini ya. Ambil dari ininya, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah gradasi ini, value yang ini ya. Nah, jadi sangat jelas di sini dalam bentuk non objektif mana yang dominan dulu, kemudian ada yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Jadi misalkan satu komposisi itu Anda perlu beberapa bagian yang mau ditonjolkan, maka Anda bisa menggunakan beberapa 3 macam value, misalkan semacam ini ya, yang dikompos dari value tingkat pertama yang paling kontras, kemudian yang kedua dan ketiga menjadi satu komposisi ini gitu ya, yang didiskusikan dalam sebuah visual hierarki. Baik, nah begitupun dalam WIPAP misalkan, kalau Anda ada yang artis WIPAP nggak di sini ya, ini juga sebenarnya bermain dengan value, cuman value-nya itu diimplementasikan dalam warna. Kan masing-masing warna itu punya value ya, masing-masing warna itu juga punya value. Kuning itu value-nya cenderung lebih terang daripada merah gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya WIPAP itu adalah salah satu ini ya, design value yang digradasi dari foto asli, misalkan foto ini ya. Jadi artis itu harus tahu dulu, desainer ya, mana yang misalkan bagian ininya nih, ini value-nya agak gelap nih, dirubah menjadi begini dan sebagainya. Itu harus di tracing dulu ya, membuat sebuah WIPAP semacam ini. Begitupun yang rumit semacam ini ya, rambut ini. Nah, kalau Anda salah memainkan value, iso-iso nggak mirip ya, bisa nggak mirip di sini. Jadi itu contoh salah satu karya value yang dikonvert dari value dengan warna ya, yang dikonvert dari foto menjadi karya WIPAP. Kemudian value dan desain pada fotografi. Nah, contoh beberapa fotografi berikut ya, yang bermain dengan value sebagai fokus utama, hierarki visual, kemudian kesehatan bentuk, arah garis yang dinamis. Ingat, kita juga sudah pernah belajar tentang arah garis ya. Kalau vertikal itu menandakan sesuatu yang kokoh, kalau diagonal itu menandakan sesuatu yang bergerak, kalau horizontal menandakan sesuatu yang tenang dan sebagainya. Dulu kita sudah pernah bahas itu. Jadi itu juga harus Anda implementasikan dalam sebuah desain ya. Jadi contoh gambar di bawah ini menggunakan nilai kontras yang tinggi, misalkan ya, arah garis diagonal yang bervariasi, ya di sini ya, dan bentuk yang ditempatkan dengan baik untuk menciptakan sebuah dramatisasi dan dinamika gambar di sini ya, yang ini. Kemudian yang tengah itu menggunakan nilai kontras yang kuat untuk menciptakan bentuk yang menggambarkan karakteristik dalam desain yang baik. Jadi jenis bentuk serupa yang harmonis dikontraskan dengan berbagai ukuran atau bobot bentuk objek, yang ini ya. Nah, sebaliknya ini adalah inversinya, invertnya, gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ruang atau bentuk negatif juga dirancang dengan baik. Ya, ini adalah objek positifnya, ya ini adalah negatifnya. Ini contoh gradasi dari sini ya, dari sebuah foto bangunan ya, yang cenderung dengan rektilinear. Ya. Nah, sebaliknya di sebelah bawah ini adalah contoh yang kurva linear ya, dan beberapa variasinya. Yang utama adalah kurva yang di sini ya, melengkung ya. Nah, ini juga di sini ada kontras dan juga variasi dengan di sini diciptakan dengan menghilangkan warna dan hanya berkontrasi pada value terangnya ya. Seperti yang diilustrasikan pada desain tengah itu, kita dapat dengan mudah melihat bentuknya yang bersudut, yang ini ya, lainnya yang menjadi sebuah kontras dari sebuah lingkaran yang objek utamanya ini. Ya. Nah, yang desain paling kanan ini adalah versi kontras tinggi yang desain ya, high K ya. Dengan menghapus sebagian besar value, kita dapat melihat bentuk terkait akan menciptakan harmoni dan bentuk yang berbeda akan menciptakan variasi antara ini dengan ini gitu ya. Yang bundar, yang bersudut dan sebagainya. Ini adalah variasi ya.
kita sebut variasi. Dengan menggunakan kontras yang tinggi, ini sedikit low, yang ini juga low. Ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah dua contoh kurva linier dan rektilinear misalkan ya. Yang sebelah kiri adalah fotografi kurva linier, yang sebelah kanan adalah fotografi rektilinear ya. Dominan kurva linier dan dominan rektilinear. Meskipun mungkin di sini juga ada rektilinearnya yang mojok ini ya. Tapi hal yang dominan yang alami ya di kurvanya ini. Ya. Jadi ya, jadi kita bisa melihat ya bagaimana cahaya ini kapan ini bayangannya di mana dan sebagainya dapat menentukan bentuk 3D dari bentuk objeknya ini. Tanpa value, tanpa gelap terang ya susah ini diidentifikasi sebagai orang yang yang berjongkok itu ya. Begitupun yang ini. Ya. Jadi dengan satu karakter value ini ada yang gelap, agak gelap dan terang dan sebagainya, kita akan mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah bentuk jembatan ya atau apa. Nah, yang sebelah kanan itu contoh dengan versi kontras yang tinggi ya, yang tinggi ya, dan dominan rektilinear. Jadi ini adalah low K ya, dan ini adalah high K ya. Nah, teori berikutnya adalah tentang value dan kedalaman. Nah, properti value lainnya itu adalah penggunaannya dalam menciptakan sebuah ilusi kedalaman. Ini gunanya dari value ya, untuk membuat sebuah ilusi kedalaman atau jarak. Nah, contoh gambar di bawah yang mengilustrasikan beberapa poin menarik terkait dengan ide value ini. Yang sebelah kiri itu memiliki value yang sama, sehingga kesannya adalah datar ya. Yang sebelah sini, yang ini ya, antara satu dengan lainnya kan value-nya sama, maka kesannya ini akan datar. Nah, kemudian desain yang kedua, sebelah kanannya yang ini, ya, menunjukkan bagaimana kontras value itu menciptakan ilusi bahwa bagian-bagian tersebut terasa lebih dekat ke audiens, ya. Nah, bentuk di sebelah kanan, yang bentuk hitam di sini, yang ini ya, maksudnya ya, objek ini, ya, itu akan terasa lebih dekat nilainya, ya, dengan latar putih. Yes, sorry, yang sebelah, yang ini ya, yang ini, ya, sehingga nampak dia sayup, ya, yang ini dan inilah ya. Jadi karena ini objeknya itu mendekati dengan hampir sama dengan latar belakangnya, maka dia akan kelihatan sayup, ya. Kemudian yang sebelah sini ini akan berbeda. Jadi nilai atau bobot value itu tergantung pada latarnya. Kalau latarnya putih, maka objek yang mendekati putih itu kita anggap sebagai value dengan weight atau bobot yang kecil. Jadi kalau kontrasnya besar gitu ya, atau objeknya hitam, kemudian latarnya putih, maka kita anggap weight-nya itu besar, macam ini ya. Ini adalah, dalam hal ini dia punya weight yang lebih besar daripada yang kiri dan, yang kanannya, gitu ya. Nah, contoh yang sebelah sini, dalam hal komunikasi ya, jadi yang latar hitam ini, di sebelah kanannya menunjukkan bahwa bentuk putih itu tampak lebih dekat ke audiens, yang ini ya. Yang ini. Ya. Secara komunikasi, bentuk semacam ini yang bagian putihnya itu akan terlihat menonjol ke depan gitu ya. Daripada yang lainnya. Karena apa? Karena dia punya kontras yang lebih tinggi daripada background-nya gitu ya. Jadi itu. Sedangkan desain yang paling kanan contoh begitu, ini juga begitu. Ya, perhatikan bagaimana warna ini punya value yang lebih gelap, yang ini ya. Value gelap itu akan terasa lebih dekat dengan audiens. Kalau ini yang akan terasa lebih menonjol ke depan ya daripada yang ini. Yang ini dia akan terasa dia akan belok ke dalam begitu ya daripada yang tengah ini. Nah, begitupun yang ini, yang sebelah kanan ini yang value yang digradasi dengan warna, kita akan melihat bahwa yang ini yang bentuk ungu ini dia akan kelihatan lebih dekat ke audiens daripada yang lainnya. Karena kontrasnya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri ini, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Itu hal-hal yang terkait dengan value dan kedalaman, deep illusion ya, ilusi tentang kedalaman. Jadi nilai-nilai ini Anda harus paham untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik ya.
Jadi, contoh paling gampang di dalam karya lukis misalkan ya, di bawah ini adalah goresan menggunakan value yang menciptakan ilusi kedalaman. Nah, dedaunannya lebih gelap ini, ya, yang ini ya, itu lebih kontras karena backgroundnya adalah langit yang putih ini, gitu ya. Dan detail yang di bawah ini itu tampak akan lebih dekat dengan kita. Ini pasti kita tangkapnya dia akan lebih dekat dengan kita, dengan viewers ya. Ya, pertama biasanya kontrasnya lebih daripada backgroundnya. Kedua, detailnya ya, detail apa namanya ini, bagian-bagian ininya. Kalau rumput ilalang apa ini dibuat lebih detail yang lain ya dengan kontras ini. Secara komunikasi, objek ini akan mengasumsikan bahwa ini adalah objek yang lebih mendekat ke sini. Ya. Sedangkan area dedaun lainnya yang tampak lebih jauh, yang ini ya. Semakin jauh biasanya semakin kontrasnya semakin hilang, lebih mendekati ke backgroundnya ini, langit putih ini ya. Maka dia akan terasa lebih jauh ya. Nah, ilusi kedalaman ini bisa diciptakan dengan hierarki visual value semacam ini. Yang pertama yang lebih dekat, lebih detail, kontrasnya dibesarkan. Kemudian yang kedua yang ini ya, ini satu. Yang kedua agak kontrasnya apa namanya dengan background sedikit lebih pudar. Kemudian yang ketiga ini yang lebih jauh lagi, ini akan kontrasnya tipis ya dengan backgroundnya. Sehingga kita tahu bahwa yang pertama yang paling dekat ini adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini, dengan memainkan sebuah value gitu ya, weight dari value-nya. Nah, konseptualnya seperti apa? Proses konseptualnya. Jadi semakin familiar dengan komputer dan software, Anda bisa pakai software apa saja ya terkait gambar dan manipulasi, maka kita akan semakin membantu kita menemukan banyak alternatif dan cara yang efisien untuk membuat sebuah format desain value. Teknik digital akan menjadi bagian alami dari sebuah pemecahan masalah visual. Ya, namun ingat bahwa apa yang mudah itu tidak selalu terbaik ya. Misalkan Anda selalu pakai ini di tracing, ini lebih cepat ini dan sebagainya. Belum tentu ya. Jadi makanya kemarin kalau memungkinkan sebenarnya menggambar digital langsung dengan menggambar manual dulu kemudian kita scan di digital, itu secara konsep ya, secara konsep jauh lebih bagus yang melakukan proses yang benar-benar dari awal ya, dari mendesain awal sketsa sampai dia kita bawa scan kemudian kita tracing di dalam komputer ya. Jadi sehingga baru hasilnya benar-benar maksimal di sana ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jangan biarkan komputer itu melakukan semua apa yang kita pikirkan. Cobalah untuk mengikuti langkah-langkah yang terlibat dalam sebuah proses konseptual sebagaimana yang dilakukan di bab 3 itu tentang pengenalan konten dan bentuk, membuat thumbnailnya dulu, kemudian dimasuk ke raw, baru finalisasi dan sebagainya. Coba ikuti itu sehingga hasilnya benar-benar bisa maksimal gitu ya. Anda sebenarnya bisa aja melangkah lompat ya, langsung tracing dan sebagainya, tapi secara konsep ya itu akan melangkahi aturan dan biasanya tidak akan bagus gitu ya. Ide kalau memang benar-benar objek itu Anda buat sendiri ya, tentunya hal-hal semacam itu harus dilakukan prosesnya ya, tentang konten dan bentuk yang kita bahas di bab 3 dulu itu ya. Serta cobalah bereksplorasi dalam memecahkan masalah dengan intuisi kita ya, untuk hasil yang lebih kreatif ya. Ya, ini contoh dari garis mula-mula, misalkan dari sketsa dulu, kemudian mula-mula baru kita tracing dan hasilnya ini misalkan ya, proyek value-nya. Ini dari thumbnail dulu, misalkan sketsa awal, masuk ke raw, garis mula-mula sampai dia menjadi hasil akhir dalam proyek value ini, ya. Oke. Nah, pada dasarnya kita perlu mencari foto yang sesuai atau dari foto yang kita ambil sendiri ya, yang kita jepret sendiri, kemudian membuat komposisi sendiri yang seimbang asimetris menggunakan bentuk yang kita rancang dari 3 hingga 5 tingkat value itu. Ya. Masalahnya terserah kita dan kita dapat menggunakan salah satu atau semua perangkat atau tools ya, atau software yang telah kita pelajari. Ingat untuk menyeimbangkan sebuah kesatuan atau unity dengan variasi. Jadi antara unity dan variasi sesuatu yang seakan-akan ini ya, berbeda, tapi Anda harus balance ini
jangan terlalu unity, jangan terlalu variasi juga. Kalau terlalu unity, orang akan bosen, akan tidak ada titik tekan di situ. Tapi kalau terlalu banyak variasi, orang akan chaos ya. Nggak ada kesatuan di situ antara elemennya ya. Jadi memang unity dan variasi ini harus seimbang, gitu ya. Dan gunakan jenis arah garis yang sesuai dan jenis bentuk yang menghiasi hierarki yang tepat. Ya. Pada poin ini di bagian produksi konsep menjadi penekanan. Jadi konsep harus Anda pegang dulu ya dalam implementasi proyek sehingga kita dapat melanjutkan dari konsep menjadi implementasi. Nah, ambil konsep dalam sebuah desain yang ditunjukkan di sini dan terapkan pada desain yang kita rancang. Ya. Lakukan langkah-langkah yang sama sebagaimana ditunjukkan. Misalkan ini ya, ini kita mau membuat sebuah proyek value tangga misalkan ya. Dari gambar dulu, dari foto yang kita ciptakan, kemudian kita sketsa sampai dia menjadi hasil kreasi value. Ya. Contoh ya, jadi proses dari awal, misalkan perancang mengambil sebuah foto dulu yang hitam putihkan ya, yang di grayscale-kan. Kemudian membuat sebuah serangkaian gambar B dan C ini, misalkan ya, dari B dan C ini. Di tracing ya, bagian ininya dan sebagainya ya, sampai dia detail. Yang ketiga, ya, setelah gambar garis selesai, desainer kemudian menggunakan seperangkat penanda atau marker ya untuk membuat beberapa studi value. Misalkan ini ya, ini markernya nih. Oh, yang ini value-nya yang paling terang satu, misalkan ya. Ini yang foto aslinya nih. Kita tanda ini. Yang kedua, oh ini masuk nomor 2 nih, misalkan ya. Oh, yang ini nomor 3 agak terang. Ini satu dan sebagainya. Ini satu misalnya sebagainya. Kita buat gradasi. Jadi di value itu harus clear ya, kita mau menerapkan berapa tingkatan value dari yang paling gelap sampai yang paling terang misalkan ya. Di situ. Nah, dari cetakan gambar GIS vektor, desainer melakukan beberapa studi nilai value maksudnya di sini ya, value penanda untuk membatasi jumlah yang akan diterapkan. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan studi tersebut dan desainer membuat value itu dengan menu swatch. Swatch itu pilihan. Jadi kalau kita membuka Photoshop ataupun apa itu kan ada pilihan ini ya, pilihan warna ya, dari merah dan sebagainya itu kita sebutkan swatch ya, hitam misalkan ya, agak rendah nilainya dan sebagainya itu swatch ya. Dan menerapkannya pada objek ini. Jadi misalkan hasil akhirnya adalah ini. Ini adalah hasil value dari objek awal dari foto ini ya, foto menjadi hasil value. Nah, ya, dengan beberapa penerapan tingkatan ini setelah melakukan tracing ya. Oke, kemudian untuk pemilihan sumber, gitu ya. Jadi pertama ya sumber material ya atau sumber foto yang kita gunakan ya berkonsentrasilah pada gambar yang punya kontras yang tinggi, yang gelap terangnya. Nah, gambar datar itu akan sedikit sulit diterjemahkan menjadi karya dengan kualitas portofolio, kualitas desain yang bagus gitu maksudnya ya. Ada pengujian cepat yang bisa kita lakukan katanya apakah foto sumber itu yang kita akan gunakan itu cukup berhasil atau tidak. Caranya katanya di sini bisa kita menyipitkan mata gitu ya. Kemudian kita lihat ketika foto yang kita lihat itu masih terlihat ya, masih bisa terbaca dengan baik ketika kita menyipitkan mata, maka masih bisa kita jadikan sumber, kemudian kita modifikasi ya. Tapi kalau sudah nggak kelihatan, ngeblur bener ya, itu sudah nggak kurang bagus ya untuk kita lakukan proses lebih lanjut ya. Ya, coba misalkan ini contoh gambar dua burang ya, yang ini bisa Anda lihat nggak kira-kira ini ya? Ya masih, tapi kalau Anda menyipitkan mata bisa nggak kira-kira? Nah, ini Anda coba uji di sini ya. Ya, di sini dikatakan bahwa yang kiri yang gambar mercusuar itu dan yang kanan adalah anak laki-laki kecil. Yang pertama itu mudah dikenali karena keseimbangannya bentuk terang gelap, jadi ini sedikit lebih bagus ya, karena adalah gelap terangnya itu bisa masih kita bisa baca. Nah, yang kedua ini punya value gelap dan sangat sedikit value terangnya ini, yang ini. Nah, kali ini masih cenderung terang ya, sehingga gambar-gambar ini seakan-akan benar-benar pop up ke kita gitu ya, dan sedikit sulit teridentifikasi kelihatannya ya, karena ini lebih detail. Nah, baru setelah itu kita bisa menggunakan
mengganti level gambar agar dia bisa terlihat lebih bagus ya. Metodenya ada banyak. Apa? Ya teman-teman kalau biasa memakai Photoshop dan sebagainya sudah tahu ya bagaimana cara mengatur tone lebih baik ya. Jadi misalkan ini tone aslinya semacam ini ya, cenderung lebih ke kiri, gelap, ya, yang kanan ini putih. Jadi yang ini adalah 0, yang ini 255 ya. Kalau kita lihat tone-nya. Berarti kalau grafiknya tentu ke kiri maka gelapnya itu lebih dominan gitu ya. Kalau ke kanan maka terangnya lebih dominan. Jadi ya, ini misalkan ketika kita lihat tone-nya, kita akan menemukan semacam ini. Ya. Maka kita bisa lakukan apa namanya ya di situ ya. Koreksi histogram gitu ya. Dan abu-abu, tingkat abu-abunya direpresentasikan dalam histogramnya, misalkan dari sini menjadi ini. Ya, masing-masing tool punya cara, di Photoshop ada sendiri bagaimana memainkan histogram ya, dari sini menjadi sini sehingga lebih merata, dan dari ini menjadi ini. Misalkan ya. Nah, ini agak sedikit lebih mudah ini di tracing menjadi karya value ya. Kita misalkan oh yang ini adalah yang pertama, yang ini yang kedua dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, kemudian untuk membuat gambar pertama yang kita buat dari sumber foto harus berupa gambar garis dulu, garis kontur dulu ya, atau gambar sederhana dengan sebuah shading. Cobalah untuk membagi gambar itu dalam bentuk gelap dan terang, gitu ya. Menggambar di atas kertas akan memberikan kita kebebasan untuk mengekspresikan bentuk dan memberikan kelonggaran dalam sebuah desain. Makanya saya sarankan thumbnail-nya itu digambar di kertas dulu, gitu ya. Jika kita tidak yakin dengan kemampuan menggambar, bisa kita gunakan kertas kalkir, gitu ya. Misalkan punya foto, ada kalkir atau kertas yang terawang ya, yang transparan. Kemudian kita tracing di atasnya, gitu ya. Sampai dia benar mendapatkan hasilnya misalkan semacam ini gitu ya. Jadi kita foto, ada kalkir di atasnya, kita bulat ya hasilnya ya. Di situ ya, bisa kita menggunakan itu. Kalau kemampuannya udah bagus ya mending ditaruh saja, terus kemudian kita lihat ya, pakai men-tracing dari foto itu menjadi apa namanya ini gambar ya. Semacam ini. Oke. Setelah itu, setelah gambar pertama selesai, gambar kembali kita gunakan untuk mengurangi jumlah shape-nya, gelap terangnya ya, yang menyusunnya. Misalkan aslinya kan nggak kayak gini ininya, apa namanya, foto ya, maka kita bisa kurangi shape-nya ini, apa namanya, gelap terangnya ini. Oh ini satu gitu ya. Kalau kita mengeksplor semua gelap terangnya, mungkin bisa jadi ada ratusan misalkan ya. Jadi tingkatnya, makanya kita bisa kurangi menjadi, misalkan tadi menjadi 6 tingkat itu value-nya, gitu ya. Lakukan beberapa gambar sampai kita menemukan gambar menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, setelah selesai, mulailah bereksperimen dengan mengisi gambar dengan corak abu-abu. Yang tadinya saya bilang ya, baik dengan pensil berwarna atau spidol. Jika perlu, kurangi jumlah bentuk shape atau value dengan mengulangi proses ini sebanyak yang kita perlukan. Ya, gunakan kalkir misalkan ya. Kemudian setelah sketsa selesai, kita bisa perketat desainnya menjadi satu komposisi untuk menentukan bentuk akhir yang mengisinya dengan shading abu-abu ini, yang mendekati value finishingnya. Ya, misalkan ini ya. Kemudian jika kita merasa cukup, baru kita bisa scanning ya ke komputer, misalkan ke 220p, 150 sampai 200 pixel per inch ya. Jadi ini standarnya untuk gambar ya, untuk gambar value ya. Jadi misalkan semacam ini dari sketsa yang tadi. Begitupun yang gambar contoh apa ini? Contoh tangga ini ya. Ada berapa tadi? 5 apa 6 value itu ya. Kita deskripsikan. Oke, kemudian proses tutorialnya akan saya ada di buku itu ya, halaman 222 ya. Jadi kesimpulannya bahwa setelah kita memahami prinsip dasar desain menggunakan garis, bentuk, dan value, kita dapat memulai bereksperimen dengan berbagai opsi dan alternatif ya. Mau abstraksi, mau stylish dan sebagainya ya. Dan saat kita membuat sebuah keputusan desain, maka lambat laun gaya pribadi itu akan muncul ya. Gaya pribadi dalam kita membuat sebuah desainnya. Nah, preferensi dalam menyelesaikan kasus tentunya di sini ya, itu hanya luaran awal. Selebihnya Anda bisa
menggali intuisi kalian di beberapa, semakin banyak ya portofolio yang kalian buat, yang kalian gambar, maka akan semakin ketemu nih polanya ya. Oh ternyata saya begini ya polanya gitu ya. Jadi nah jenis komposisi apa yang kita suka, misalkan lebih suka yang asimetris, cenderung ke kiri atau ke kanan, atau simetris, open loop atau close loop. Apakah kita sering menggunakan bentuk kurva linear yang melengkung ya, ataupun rektilinear yang kotak, yang nyudut begitu ya. Apakah kita lebih menggunakan garis dominan yang kita pakai, garis apa misalkan ya yang dominan, misalkan yang vertikal, diagonal atau horizontal, ya, dengan makna sendiri-sendiri. Apakah kita juga punya preferensi menggunakan kesatuan atau unity atau variasi? Apakah kita juga bereksperimen low K atau high K? Ya, ini biasanya gaya-gaya pribadi ini kita akan ketemu, ya. Tentu ini dengan intuisi yang kita punya gitu ya. Nah, jadi mengingat bahwa 3 tugas berikutnya cukup individual, apa kita juga menggunakan realistis atau stylish, abstraksi atau non efektif ya. Jadi coba temukan gaya pribadi kalian dalam sebuah mendesain beberapa proyek yang sudah kita lakukan itu. Jadi semakin banyak gambar yang kita buat, maka semakin besar peluang kita untuk menemukan kesamaan dan gaya di antara desain-desain yang kita buat. Ya, jadi kuncinya di situ berlatih dan ingat ya tetap konsepnya, konsep komunikasinya dan sebagainya tetap kita pakai ya. Baik. Jadi yang contoh ininya, contoh proyeknya ya. Misalkan ini ya, proses produksinya nih. Oke. Value. Nah, ya. Saya share dulu. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh ya, prosesnya tadi ya, proses menggambar di kertas dan seterusnya, dan kemudian bagaimana men-tracingnya itu. Ya. Jadi hanya dua ini ya. Jadi ini contoh men-tracing. Saya kira ini juga sudah biasa Anda lakukan ya. Jadi misalkan dari dari gambar, dari foto, kemudian Anda gambar ya, Anda tracing, kemudian Anda masukkan ke digital. Nah, cara men-tracingnya ya karena tadi sudah jelas ya mana yang value tingkat 1, value tingkat 2 dan sebagainya. Kita cukup tracing aja berdasarkan value-nya itu. Kemudian kita pakai warna yang kita tentukan di swatch itu ya. Ini misalkan yang hitam, ini agak putih dan sebagainya. Sesuai dengan proses yang kita lakukan tadi. Ya. Jadi di contohnya di buku itu hanya ada 2 lembar karena sudah dianggap prosesnya sudah hampir sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Tinggal kita paham bagaimana mengkonversi dari bentuk yang realis itu menjadi karya value ya. Kalau Anda sudah bisa menggunakan yang abu-abu, Anda bisa mencoba untuk karya WPUB misalkan ya. Boleh ya. Kadang-kadangnya adalah sama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Baik. Untuk berikutnya kita akan diskusi tentang teori warna ya. Jadi ini sudah banyak ke hal-hal yang konsep yang lebih luas dari sekedar abstraksi. Ya, jadi ada teori warna, ada value di sini, nanti proyek pakai warna. Dan juga ada hierarki visual tentang warna nanti, dan yang terakhir adalah montase dan kolase. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk teori hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.